Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan Abiddin azakumullah, para hadirin dan para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita kembali untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Khasa'isil Mustafa Bainal Ghuluwi wal Jafa. Keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam antara berlebihan dan bersikap kurang atau menyepelekan. Artinya pertengahan kita menyikapi kelebihan dan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa saat lalu sebelum kita libur panjang karena pandemi, sempat kita bahas yaitu tentang keistimewaan Rasulullah, bahwa kota beliau, tempat tinggal beliau, Madinah, demikian pula Makkah, tidak bisa dimasuki ta'un. Dan sempat kita sebutkan bahwa ta'un berbeda dengan sekarang yang menimpa kita, corona. Lalu kemudian ternyata corona menyebar luas, akhirnya sampai lebih dari setahun. Lalu kemudian juga kita telah menyebutkan keistimewaan Nabi Muhammad SAW, bahwa sholat di masjid beliau dilipat gandakan lebih dari 1000 sholat dibandingkan dengan masjid yang lain. Kemudian berikutnya yaitu, dan malam ini kita bahas ikhtisasun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna ma baina baitihi wa mimbarihi raudhatun min riyadil jannah wa anna mimbarahu ala haudhihi. Artinya keistimewaan Nabi, yaitu yang lain, bahwa antara rumah beliau dan mimbar beliau ada taman di antara taman-taman surga. Nanti akan ada pembahasan atau penafsiran apa maksudnya. Dan juga mimbarnya Nabi itu berada di atas telaganya. Jadi ada dua hal yang perlu dijabarkan. Yang pertama, bahwa antara rumah Nabi dengan mimbarnya Nabi itu adalah Raudhah al-Jannah, taman surga atau salah satu taman surga. Lalu yang kedua, bahwa mimbarnya Rasulullah itu ada di atas telaganya. Telaga di sini adalah telaga Nabi khusus yang dimiliki oleh Nabi, yang akan didatangi oleh pengikutnya yang setia, dan akan ada pengikut-pengikutnya yang dihalangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi luar biasa adalah setiap orang yang beriman menginginkan untuk mendatangi telaganya Rasulullah dan meminum darinya, karena siapa yang minum darinya maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Oleh karena itu kaum muslimin nanti berusaha untuk meminumnya, tetapi alangkah sedihnya ada orang-orang yang mengaku beriman, mengaku sebagai pengikut Nabi, tetapi ternyata dihalangi oleh Rasulullah SAW. Nanti akan kita bahas. Ikhwan Abiddin azakumullah. Dalam sebuah hadis akhraja Syaikhan min hadis Abdullah bin Zaid al-Mazini radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa fi riwayatin lil Bukhari wa mimbari ala haudi. Persis dengan judulnya. Jadi riwayat
Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini, sahabat Nabi. Beliau dari Nabi SAW bersabda, antara rumahku dan mimbarku ada salah satu taman surga, dan mimbarku berada di atas telagaku. Ikhwana fiddin azakumullah. Kita baca saja penafsiran beberapa yang disebutkan oleh para ulama. Apa maksudnya antara rumahku dengan mimbarku? Yang perlu kita ketahui bahwa rumah Rasulullah SAW berada di mananya masjid? Di luar atau di dalam? Di luar, terbatas oleh sebuah dinding, ya. Jadi dinding itu yang membatasi antara rumah-rumah Rasulullah dengan masjidnya beliau. Dulu Masjid Nabawi kecil, sehingga di samping kiri ada rumah-rumah Rasulullah yang dihuni oleh para istrinya Nabi SAW. Istri Nabi berapa? Nah, istri Nabi, Rasulullah meninggal dunia meninggalkan 9 istri, dan Rasulullah sempat menikahi 11 wanita. Ada orang mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW rajulun syahwani. Syahwani itu sebutan jelek bagi seorang laki-laki yang doyan apa? Doyan kawin atau ingin mengumpulkan wanita banyak-banyak, melampiaskan hawa nafsu dan seterusnya. Dijawab oleh para ulama. Coba perhatikan siapa saja yang dinikahi oleh Rasulullah. Apakah Rasul cari gadis-gadis muda atau sebaliknya? Jawabannya sebaliknya. Ternyata yang dinikahi oleh Rasul rata-rata sudah tua. Lihat bagaimana Khadijah pertama kali. Bahkan lebih dari 25 tahun Rasulullah tidak mendua dengan Khadijah saja sampai Khadijah meninggal dunia. Betul ya? Lebih 25 tahun. Baru kemudian setelah Khadijah meninggal dunia, maka Rasulullah menikahi wanita yang lain tua lagi, bahkan lebih tua daripada Khadijah, ya, Saudah. Lalu menikah lagi, tua, rata-rata tua. Kemudian dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang membawa bungkusan kain sutra, kemudian dihadapkan kepada Rasulullah. Maka Jibril mengatakan, bukalah wahai Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, ini adalah istrimu dunia dan akhirat juga. Yang tadi, yang sebelumnya juga iya. Maka ketika Rasulullah diperlihatkan demikian, maka Rasulullah menikahi Aisyah dengan wahyu dari Allah, bukan semata-mata keinginan beliau, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dialah Aisyah radhiyallahu anha satu-satunya wanita yang dinikahi oleh Nabi yang masih gadis. Dan subhanallah, ternyata tidak lama dinikahi Rasulullah meninggal dunia. Lalu kemudian ternyata Aisyah radhiyallahu anha memiliki keistimewaan, yaitu penghafal hadis, cerdas luar biasa. Lalu kemudian sepeninggal Rasulullah menjadi rujukan dalam hadis-hadis. Bahkan beliau adalah wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan para sahabat Nabi, terutama hadis-hadis tentang yaitu masalah-masalah yang tidak diketahui oleh orang-orang yang di luar rumah. Maka di sana ada hadis-hadis yang diceritakan oleh Aisyah berkaitan dengan hubungan rumah tangga atau kekeluargaan Rasulullah SAW. Makanya sampai ada para ulama mengatakan bahwa Rasulullah ternyata kalau di rumah itu luar biasa. Beliau tidak seperti di luar rumah. Ketika di luar rumah, beliau menjadi pemimpin perang, menjadi imam sholat, menjadi pemimpin kaum muslimin. Ternyata ketika di rumah, di dalam rumah, Rasulullah SAW itu menjadi salah satu anggota keluarga di dalam rumah tangganya. Sampai ada sahabat Nabi bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Ummul Mukminin, apa yang dilakukan oleh Nabi ketika dia di dalam rumahnya? Maka Aisyah mengatakan, kana fi mihnati ahlihi. Rasulullah itu kalau di rumah ya sama dengan keluarganya, mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah. Dalam sebuah hadis disebutkan, yakhitu thawbahu,
Dia biasa menjahit bajunya yang koyak, kemudian membenahi sandalnya yang putus, menimba air. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, wa kana yahlibu syatahu, beliau sendiri yang memerah, yaitu susu dari kambing peliharaannya. Subhanallah, seorang nabi, seorang rasul dijamin surga, pemimpin kaum muslimin semuanya, panglima perang yang mendamaikan persisian di antara manusia, ternyata di rumah tidak semena-mena terhadap istrinya. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, yaitu khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rumah Rasulullah SAW berada di luar masjid, sebelah kiri. Kalau menghadap kiblat sebelah kiri, ya. Kalau menghadap kiblat sebelah kiri, yaitu arah mana? Kiblatnya ya arah mana? Kalau kiblat arah selatan, nah berarti rumahnya sebelah timur, ya. Arah kiblatnya sebelah selatan. Nah, di arah selatan itu ada mimbar. Nanti barangkali ditakdirkan oleh Allah ke sana, coba dicari mana mimbarnya Rasulullah, mana rumah atau kamar-kamar istri Rasulullah. Nah, antara mimbar dengan rumah-rumah Rasulullah ini ada raudhah namanya. Makanya sering bagi jamaah umrah atau haji itu berburu bisa beribadah di raudhah, ya. Bahkan sampai ada sesuatu perkumpulan atau majelis atau bahkan travel umrah dinamai raudhah. Ini asal usulnya ya demikian ini, keutamaan yang dimiliki oleh raudhah. Dan sebenarnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, raudhah artinya taman. Kalau raudhah min riyadil jannah, yaitu salah satu taman surga. Sebenarnya tidak ada satupun hadis yang spesifik menjelaskan keutamaan raudhah kecuali hadis ini. Baru nanti akan ada penafsiran para ulama sehingga kemudian timbul yaitu perkataan bahwa tempat tersebut mustajab. Kalau mustajab berarti dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di sana. Ini penafsiran. Tapi pada hakikatnya tidak ada hadis spesifik mengenai keutamaan raudhah kecuali perkataan Nabi, baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku itu adalah salah satu taman surga. Kita nanti lihat dari mana perkataan sampai sholat di raudhah, berdoa di raudhah, nggak ada semua hadis yang spesifik demikian. Tapi ini adalah makna dari hadis ini. Mari kita baca maknanya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan, qala Ibnu Hajar fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam raudhatun min riyadil jannah. Ibnu Hajar berkata tentang sabda Nabi, maksud daripada salah satu taman surga itu apa? Perhatikan di sini, karaudhatin min riyadil jannati fi nuzulir rahmati was sa'adah bima yaqsulu min mulazamati hilaqidz dzikri la siyama fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam fayakunu tashbihan bighairi adatin. Ini makna yang pertama, ya. Makna yang pertama yaitu maknanya adalah salah satu taman surga yang disebut Nabi artinya adalah seperti taman di surga atau seperti salah satu taman di surga dalam hal turunnya rahmat dan kebahagiaan karena didapatkan dari terus-menerus, yaitu melaksanakan halaqatul dzikir atau majlisul ilmi. Lebih-lebih lagi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang tempat itu adalah tempat majlisnya Rasulullah, tempat menjelaskan Islam, tempat duduknya Rasulullah menjelaskan agama Islam, menjelaskan Al-Quran, menjelaskan hadis. Itu raudhah itu yang sebelumnya belum dinamai raudhah. Jadi tempat itulah. Jadi Rasulullah keluar dari rumahnya, masuk ke masjid, kemudian sholat di situ, di mimbarnya situ,
kemudian setelah itu halaqatul ilmi di tempat tersebut. Maka tempat tersebut disebut oleh Nabi sebagai raudhah, yaitu taman surga. Kenapa demikian? Karena itu seperti taman surga dalam hal apa? Dalam hal mendapatkan rahmat, kemudian kebahagiaan, kemudian ketenangan, kedamaian, sebab melaksanakan thalabul ilmi di tempat itu. Dan kita tahu Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, man marra bi raudhatil jannati, kata Rasulullah SAW, farta'u, barang siapa melewati raudhatul jannah, maka hendaklah dia pelan. Kemudian sahabat bertanya, apa raudhatul jannah atau riyadul jannah? Rasulullah mengatakan, qala hilaqul dzikri, yaitu halaqatul ilmi. Maka di sini kita katakan inilah makna yang pertama, dan yang berpendapat demikian ini lebih banyak. Paling banyak adalah berpendapat seperti ini. Maksudnya antara rumah Nabi dengan mimbarku itu adalah salah satu taman surga. Maksudnya adalah itu adalah majlisul ilmi, karena majlisul ilmi itu adalah taman surga. Ini maksudnya. Dan makna seperti ini maka tidak dikaitkan dengan ta'abbud fi hadzal makan, tidak ada kaitannya dengan beribadah memperbanyak di tempat tersebut, karena itu sama dengan halaqah-halaqul ilmi yang lain. Ini makna yang pertama. Jadi makna yang pertama apa tadi? Penyerupaan. Jadi antara rumah Nabi dengan mimbarnya itu adalah salah satu taman surga. Maksudnya apa? Seperti taman surga dalam bab apa? Dalam bab mendapatkan ilmu, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan dengan ilmu petunjuk dari Allah, karena dijadikan sebagai tempat belajar agama. Lebih-lebih pada zaman Nabi. Kalau sekarang tidak. Halaqatul ilmi yang di Madinah tidak di raudhah, karena tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Pertama, tempatnya kecil, ya. Yang kedua, orang padat, yaitu memperebutkan tempat tersebut untuk sholat, untuk berzikir, untuk berdoa di sana. Kemudian yang ketiga, Masjid Nabawi sudah luas, sehingga bisa dilakukan thalabul ilmi, halaqatul dzikri di tempat-tempat yang lain. Nah, atas makna ini maka halaqah-halaqah dimanapun yaitu sama dengan makna yang ini, yaitu tidak khusus pada antara rumah Nabi dengan mimbarnya Nabi. Kemudian berikutnya, fayakun tasbihan bighairi adatin, maka ini adalah penyerupaan tanpa, yaitu kalimat penyerupaan, yaitu kaf, ya. Jadi seolah-olah beliau mengatakan ma baina baiti wa mimbari karaudhatin min riyadil jannah. Ada kafnya, kaf penyerupaan tapi dibuang. Ini maknanya yang pertama. Yang kedua, au annal makna annal ibadata fiha tuaddi ilal jannati fayakunu majazan. Ini yang kedua. Dan yang berpendapat seperti ini juga banyak di kalangan para ulama. Makna yang kedua adalah maksudnya antara rumahku dengan mimbarku adalah salah satu taman surga. Itu maksudnya adalah ibadah di dalamnya itu mengantarkan pelakunya menuju surga. Maka ini maknanya adalah bahasa kiasan, ya. Jadi Rasulullah mengatakan tempat antara rumahku dengan mimbarku itu salah satu taman surga. Maksudnya apa? Ibadah di situ mengantarkan ke taman surga. Pendapat yang kedua inilah yang menjadikan banyak para ulama mengatakan silakan sholat di sana, zikir di sana, berdoa banyak-banyak di sana. Kenapa demikian? Karena beribadah di situ mengantarkan kepada surga. Ini asal usulnya. Kenapa orang berbondong-bondong sholat, zikir, berdoa di sana? Bahkan kalau memungkinkan orang itu i'tikaf di sana. Karena mereka meyakini makna ini, bahwasanya ibadah yang dilakukan di raudhah itu mengantarkan ke surga. Artinya apa? Ini tempat yang mustajab, karena langsung mengantarkan ke surga nanti kalau dia mati. Jadi sekali lagi ikhwan fillah,
Ini termasuk pendapat yang mu'tabar. Artinya apa? Artinya ini bukan kesalahan dan ini boleh dipakai. Dan itulah yang diambil oleh segenap para ulama zaman sekarang. Mereka mengatakan bahwasanya disunahkan sholat di raudhah, disunahkan berdoa di raudhah, disunahkan baca Quran di raudhah, disunahkan kalau bisa, kalau memungkinkan i'tikaf, tapi tidak mungkin i'tikaf di sana karena orang bergantian, ya. Atau mungkin sekarang bisa karena sedang corona, terbatas orang yang masuk misalnya. Tapi pada sekarang yang lain atau kondisi normal tidak mungkin. Nah, inilah ikhwan fillah azakumullah, maka termasuk hal yang dibenarkan oleh segenap para ulama terutama zaman sekarang, yaitu pengkhususan ibadah di tempat yang namanya raudhah. Dan perkataan yang dikatakan oleh sebagian para ulama bahwa raudhah itu adalah makanun mustajab, tempat yang mustajab, bisa dibenarkan dengan makna ini. Jadi tidak salah, meskipun tidak ada hadis satupun yang spesifik menyebutkan demikian. Tapi ketika maknanya raudhah ini adalah tempat itu taman surga, maksudnya ibadah di situ mengantarkan kepada surga, maka ini menunjukkan yaitu ibadah di situ punya keistimewaan, diantaranya mustajab. Oleh karena itu, ketika kita mungkin sedang berada di Madinah, umrah atau haji nanti, kalau haji di Mekah, cuman mampir biasanya, nggak ada kaitannya ya haji di Madinah ya. Haji itu tempatnya di Mekah saja. Cuman biasanya karena paketnya ada kunjungan ke Madinah, maka sempatkan masuk Masjid Nabawi, kemudian cari tempat yang namanya raudhah. Kalau kondisi normal biasanya ngantri. Tidak mengapa, ngantri sebentar, mungkin seperempat jam bisa masuk. Kemudian sholatnya pun kadang-kadang bergantian, nunggu orang yang sedang sholat, kemudian orang selesai sholat, dan sholatnya jangan lama-lama, memberi kesempatan yang lainnya, ya, jangan lama-lama, ya 2 rakaat, kemudian berdoa sesaat, yang kita minta kepada Allah, sesuatu yang sangat kita inginkan, silakan lakukan. Ini semuanya memang dikatakan oleh para ulama salaf. Kemudian berikutnya yang ketiga, au huwa ala zahirihi. Makna yang ketiga, justru ini makna yang yaitu yang terakhir, tapi mu'tabar juga, ya, yaitu maknanya secara lahiriah, wa annal murada annahu raudhatun haqiqatan bi an yunqala dzalikal mawdhi'u fil akhirati ilal jannah. Maksudnya adalah raudhah tersebut adalah raudhah taman surga yang sebenarnya. Bagaimana taman surga? Ini kan di dunia, di Madinah. Nanti tempat tersebut, raudhah ini yang ada di Masjid Nabawi ini, akan dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala tempat tersebut ke surga pada hari kiamat. Jadi tempat itu, raudhah yang sekarang yang ada di Madinah itu, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipindah, ditaruh di surga. Itu menjadi salah satu taman surga. Ini makna yang ketiga. Hadhihi mahsalatu ma awwalahu ahlul ilmi fi hadzal hadits wa hiya ala tartibiha fil quwwah. Inilah yaitu kesimpulan yang ditunjukkan maknanya oleh para ulama dalam hadis tadi, dan urutannya ini berurutan mana yang lebih kuat dahulu. Jadi yang pertama tadi itu yang paling kuat, lebih banyak, yang kedua urutan kedua, yang ketiga yang yaitu lebih jauh, tetapi itu masih dibenarkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa amma qauluhu wa mimbari ala haudhi. Adapun perkataan Nabi SAW, mimbarku ini berada di atas telagaku. Mimbarku yang ini, jadi ada mimbar, ya, yang sekarang masih ada di Masjid Nabawi itu, mimbarku itu nanti akan ada berada di atas telagaku. Nah, ini juga perlu makna. Maka disebutkan di sini, ai yunqalu yaumal qiyamati fayunsabu alal haud. Ini makna yang pertama, yaitu mimbarnya Nabi yang ada di dunia sekarang itu akan dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipasang di atas telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-aktsar al-muradu mimbaruhu bi'ainihi alladhi qala fihi hadhihi al-maqala wa huwa fawqahu. Kebanyakan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mimbarnya itu mimbar secara hakiki,
Ya mimbarnya betulan itu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di atas telaganya nanti. Karena Nabi SAW nanti akan ada keterangan juga memiliki telaga khusus. Meskipun semua nabi pada hari kiamat punya telaga untuk umatnya masing-masing, tapi Nabi SAW diistimewakan oleh Allah. Telaga beliau itu yang paling banyak didatangi oleh manusia, dan itu yang diminta oleh Nabi SAW, dan permintaan Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, wakilal muradul mimbarul ladzi yudha'u lahu yaumal qiyamah. Ada yang berpendapat bahwasanya maksudnya mimbar yang diletakkan bagi Nabi SAW hari kiamat nanti di atas telaganya, bukan mimbar yang ada di dunia, tapi Allah ciptakan mimbar baru. Taib. Masalah ini ikhwan fillah azakum tidak ada kaitannya dengan ta'abbud. Ya. Artinya kita tidak ada mengejar-ngejar tempat tersebut. Karena tidak mungkin kita melakukan ibadah di tempat mimbar tersebut kecuali orang-orang yang dikhususkan menjadi imam. Paling tidak kita mengetahui bahwasanya ketika Nabi mengatakan mimbarku berada di atas telagaku, ada yang mengatakan mimbar yang sekarang ada di dunia nanti diangkat oleh Allah, ditaruh di atasnya telaga di akhirat kelak. Ada yang mengatakan bukan, Allah menciptakan mimbar baru ditaruh di telaganya atau di atas telaganya Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada hal-hal yang berkaitan dengan duniawiyah, maksudnya barang-barang yang ada di dunia, seperti masalah tempat raudhah tadi, dan juga termasuk diantaranya adalah mimbarnya Nabi. Nah, kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, yaitu al-haud. Oleh karena itu, secara ringkas kita akan sebutkan karakteristik, yaitu telaganya Nabi SAW. Dan perlu diingat yang pertama bahwa ketika kita membahas tentang telaganya Nabi, maka ini termasuk umur ghaibiyah, perkara yang gaib, yang tidak pernah kita lihat tapi kita dengar dalam dalil yang sahih, sehingga kita harus mengimani meskipun kita tidak melihat, sebagaimana perkara-perkara gaib yang lain, surga, neraka, bahkan Allah sekalipun gaib, para malaikat, Jibril dan yang lainnya, bahkan kisah-kisah umat-umat terdahulu tidak kita ketahui tapi kita dengar dalam dalil yang sahih. Jin kita tidak bisa melihat aslinya, wujud aslinya, karena Allah sendiri mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan bala tentaranya bisa melihat kalian wahai manusia, sementara kalian manusia tidak bisa melihat mereka. Jadi kalau ada orang yang melihat penampakan-penampakan, ya, macam-macam penampakannya, mungkin itu berupa hewan yang menakutkan, atau kadang-kadang ditakut-takuti dengan benda-benda atau kepala terbang, ya, tanpa ada badannya. Kadang-kadang tiba-tiba ada kaki berjalan di atas atau terbang tanpa ada badannya. Maka kita katakan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah memang itu setan menakut-nakuti kita, ya, menampakkan diri tidak wujud aslinya. Yang kedua, apa kira-kira? Apa yang kedua? Halusinasi. Karena kepikiran, ketakutan, sehingga melihat sesuatu seperti yang ada dalam pikirannya. Dan itu kadang-kadang terjadi. Bahkan kadang-kadang anak kecil itu, ya, anak kecil karena saking takutnya, mungkin karena sering nonton film-film horor gitu, ya, maka dia takut kepada bayangannya sendiri. Kadang-kadang begitu. Padahal dia bayangannya sendiri dikirai dia dikejar oleh hantu. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, urusan-urusan gaib tidak ada jalan lain kecuali harus ada dasarnya dalam Quran dan hadis. Ketika disebutkan ada sahih, maka kita harus mengimani. Surga neraka juga demikian. Nah, ikhwana fiddin azakumullah, termasuk diantaranya adalah haud, telaga Nabi pada hari kiamat. Ada lagi nanti hisab, ada sirat, ya, ada lagi apa? Mizan, timbangan. Ada lagi qantarah, tempatnya qisas, yang belum tuntas dikisas di dunia akan dikisas di akhirat sebelum masuk surga. Makanya beberapa saat yang lalu yang
sedang heboh, ada orang melakukan tindakan bom bunuh diri, maka mereka luar biasa. Artinya apa? Dosanya luar biasa besarnya. Di antaranya adalah dia nanti akan dikisas di suatu tempat di akhirat yang namanya Qantharah. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah menjanjikan nanti di akhirat, dan ini melalui keterangan Rasulullah, Qantharah itu tempatnya kisas. Bahkan sampai-sampai kata Nabi SAW, binatang-binatang pun dikisas, antara yang bertanduk dengan yang tidak bertanduk, dikisas saking adilnya Allah. Maka mereka yang meledakkan diri pertama, dia sendiri membunuh dirinya sendiri, itu dosa besar. Membunuh orang lain yang ada di sekitarnya, dosa besar pula. Bayangkan kalau yang mati adalah lebih dari satu orang saja itu qisas. Lalu bagaimana dengan 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah mengatakan, inna likulli nabiyyin haudan wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsar waridan wa inni arju an akuna aktsarahum waridan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, beliau bersabda, sesungguhnya setiap nabi punya telaga, yaitu pada hari kiamat. Ya, sebagian mengatakan ini belum masuk kepada hisab, tapi berada di mahsyar. Semua nabi punya, ya, punya khusus. Ini keistimewaan para nabi. Dan kata Rasulullah SAW, semua para nabi tadi merasa bangga dengan telaganya masing-masing. Kenapa diantaranya? Karena mereka mempunyai banyak pengikut. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, yaitu sesungguhnya aku memohon berharap kepada Allah supaya akulah yang paling banyak didatangi telaganya oleh umatku, dan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, telaganya Nabi di hari kiamat ini airnya bersumber dari surga. Ada sungai di surga namanya Al-Kautsar. Jadi ada lagi ini. Jadi Al-Kautsar dengan Al-Haud beda. Kalau Al-Haud itu adanya di mahsyar, ya, di awal hari kiamat. Sedangkan Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, itu adanya di dalam surga. Airnya mengalir sampai ke Al-Haud, yaitu telaganya Nabi SAW. Dalam sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi SAW indama dzakara al-haud, ketika Nabi SAW, kata Abu Dzar, menyebutkan tentang sifatnya telaga Rasulullah mengatakan, wa yushkhabu fihi mizabani minal jannati. Kata Nabi SAW, dialiri telagaku pada hari kiamat kelak itu oleh 2 talang. Ya, kita tahu talang bagaimana, tapi ini lain talangnya, talang surga. Jelas berbeda. Mala aina ra'at wala udhuna sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terbetik dalam pikiran, tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga. Nah, kata Rasulullah SAW, dialiri telagaku ini dengan 2 talang yang mengalir dari surga. Siapa yang meminumnya sekali saja maka tidak akan haus selama-lamanya. Dalam riwayat yang lain, ahaduhuma min dhahabin wal akharu min wariqin. Salah satu talang itu terbuat dari emas, talang yang lain terbuat dari perak. Maka ini keterangan bahwa air telaganya Nabi di hari kiamat itu bersumber dari sungai Al-Kautsar yang ada di dalam surga. Isya ya? Adzan dulu lagi mana? Belum? Kurang. Baik. Kita lanjutkan. Adapun sifat yang lain atau karakteristik yang lain dari telaganya Nabi SAW terdapat dalam sebuah hadis an Abdullah bin Amr ibn al-As. Dari Abdullah bin Amr ibn al-As, qala Nabi SAW, Rasulullah pernah bersabda tentang telaga beliau dari kiamat. Apa kata Rasulullah?
haudhi masirata syahrin. Lebarnya telagaku itu sejauh jarak perjalanan 1 bulan. 1 bulan. Perjalanan 1 bulan. Pakai apa kendaraannya? Pakai apa? Kalau pakai zaman sekarang pesawat, ya. Tapi tidak sekarang ukurannya. Para ulama kalau menyikapi hadis demikian ini, yaitu seperti ini harus dibawa kepada kemungkinan yang paling sering terjadi pada zaman itu. Orang melakukan perjalanan jauh pakai apa saja biasanya? Macam-macam. Ada keledai, ada onta, ada kuda. Ya, sapi ada nggak sapi? Nggak ada sapi. Yang paling sering kalau jauh bawa barang banyak, ya, seperti ketika Nabi mengadakan peperangan atau perpindahan, hijrah dan lain sebagainya, itu onta biasanya, ya. Sampai Rasulullah hijrah pun juga membawa onta. Ada pula orang jalan kaki, tapi yang paling sering, yang paling dominan perjalanan jauh pada zaman Nabi adalah pakai onta. Maka para ulama mengatakan hamlul lafzi ala nadri la yajuz. Mengarahkan suatu kalimat-kalimat yang global kepada suatu yang jarang terjadi pada saat itu nggak boleh, bisa salah. Tapi mengarahkan kalam itu kepada yang dominan, ini yang benar. Yang dominan saat itu adalah perjalanan orang jauh pakai onta. Maka di sini para ulama mengatakan berarti jarak atau lebarnya telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan perjalanan onta selama 1 bulan, ya. Nah sekarang kita ukur onta itu jalan biasa berapa kilometer per jam. Pelan dia, tidak seperti motor, ya tidak seperti juga orang jalan, lebih cepat dikit. Mungkin bisa kita katakan 20 sampai 30 km per jam, ya. Kalau 20 km per jam kalikan 24 jam, itu sehari semalam. Dapat berapa itu? Berapa? 20 km kalikan 24 jam. Berapa? 480. Itu sehari. Kalikan 1 bulan, setelah 30 hari. Berapa? Kalikan 30. 480 kali 30 berapa? Berapa? 14.000 sekian. Ambil yaitu kira-kira istirahatnya lebihnya 1.000 tadi, sehingga gampangannya 1.000 km per jam, ya. Jadi perjalanan 1.000 km per jam baru selesai dari ujung ke ujung telaganya Nabi SAW. Luas, cukup untuk seluruh umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari yang paling awal sampai yang paling terakhir ketika datang hari kiamat. Itu tentang luas atau lebarnya telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ma'uhu abyadu minal laban. Air di dalam telagaku itu lebih putih daripada susu, ya. Susu itu putih. Baik, pertanyaan, air putih dengan susu lebih putih mana? Hah? Ada yang keliru ini. Air putih dengan susu lebih putih mana? Kenapa lebih putih susu? Karena kelihatan putihnya. Kalau air kan enggak. Nah ini putih bening, nggak ada warna putihnya malahan. Tapi kalau ini warna susu, kelihatan putihnya. Maka air telaganya Rasulullah SAW lebih putih lagi daripada susu, lebih kelihatan lagi. Bagaimana bentuknya, bagaimana gambarannya, Allahu a'lam. Mata tidak pernah memandang, telinga tidak pernah mendengarkan, hati pun juga belum pernah memikirkannya. Sudah, kita harus imani dan kita berharap bisa mendatangi dan meneguknya walaupun seteguk saja. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan warihuhu atyabu minal misk.
sedangkan harumnya telaga tersebut itu lebih harum daripada misik, minyak kasturi. Kasturi ini gambaran minyak wangi yang paling wangi di dunia. Ya, mungkin antum kegemarannya parfum beda-beda, ya kan? Antum mengatakan ini lebih wangi, yang paling wangi, makanya antum suka itu. Teman antum mengatakan nggak wangi, dia cari yang lain. Sehingga orang beda-beda. Tapi nanti pada hari kiamat sepakat semuanya bahwa telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, air telaganya Nabi itu adalah yang paling wangi yang ada di situ, lebih wangi daripada parfumnya manusia. Kemudian Rasulullah mengatakan, wakizanuhu kanujumis sama, ciduk-ciduknya, jadi di sana disediakan ciduk, ya, itu seperti bintang-bintang di langit. Maksudnya apa? Ada dua karakter kalau kita menyebutkan bintang di langit. Yang pertama jumlah yang banyak, yang kedua bersinar. Ya kan, kalau nggak bersinar kan nggak ada, nggak kelihatan, nggak dikatakan bintang. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwa ciduk-ciduknya di telaganya Rasulullah SAW itu banyak jumlahnya seperti banyaknya bintang di langit, dan semuanya ciduk-ciduk ini nanti yaitu menerangi, bercahaya. Ini maksudnya. Lalu dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan wa ahla minal asal, lebih manis airnya itu dibandingkan dengan madu. Ya, madu manis gak? Yang manis ya manis, yang pahit ada. Ya, tapi identik madu itu manis. Ya kan? Madu itu identiknya manis. Ya. Nah, apa namanya? Air telaganya Rasulullah SAW pada hari kiamat itu rasanya lebih manis daripada madu. Madu yang kita kenal ini. Jadi sudah airnya dari surga, kemudian diminum sekali tidak membuat haus selama-lamanya, kemudian juga lebih putih daripada air susu, lebih wangi daripada misik, kemudian disebutkan juga ciduk-ciduknya sebanyak dan seterang bintang-bintang di langit. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, adzan ya. Baik, adzan dulu, kita skor, setelah adzan kita lanjutkan. Allahu a'lam.
kita sambung sedikit masih tentang karakteristik Al-Hawd, yaitu telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita sebutkan bahwa Hawd ini adalah telaga yang sebenarnya, artinya bukan majazi, bukan kiasan sesuatu tempat, enggak, tapi ini betul-betul telaga. Makanya pertanyaan berikutnya ketika kita katakan bahwa telaga Rasulullah pada hari kiamat ini adalah telaga hakiki yang sebenarnya, bukan hanya kiasan, ya, bukan gambaran kesejukan pada saat itu, tidak, tapi betul-betul ada. Bahkan para ulama mengatakan ketika ditanya apakah telaga Nabi itu sudah ada sekarang, apa jawabnya kira-kira? Jawabannya sudah ada, sebagaimana neraka dan surga sudah ada sekarang. Bahkan Imam Nawawi dalam syarah Muslimnya ketika membahas tentang Al-Hawd menjelaskan, karena hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, bahkan termasuk mutawatir tentang Hawd ini. Nah, Imam Nawawi menjelaskan tentang keberadaan dan hakikatnya telaga ini, yaitu di hari kiamat kelak sekarang sudah ada, persis dengan apa yang dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan keduanya ternyata menyebutkan sebuah hadis, atau Fadilatul Syekh Ibnu Utsaimin ini menyebutkan hadis sebagai dalil bahwa telaga ini sudah ada sekarang. Beliau mengatakan, ada dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, inni faratun lakum wa ana syahidun alaikum. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, sesungguhnya aku menunggu kalian dan aku bersaksi atas kalian. Wa inni wallahi la anzuru ila haudhil an. Dan sesungguhnya aku melihat telagaku sekarang. Jadi ditampakkan oleh Allah telaganya beliau di hadapannya, sehingga Rasulullah mengatakan aku bisa melihat telagaku sekarang ini, bagaimana luasnya, bagaimana jumlahnya, ciduknya, bagaimana kriteria yang lainnya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang paling penting daripada hal itu, kita mengetahui siapa orang-orang yang berhasil mendatangi telaga dan meminum, yaitu dari air telaganya Rasulullah, dan siapa orang-orang yang dicegah atau dihalangi, dan mudah-mudahan kita bukan termasuk yang dihalangi. Nah, ikhwan fillah azakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, inni faratukum 'alal haudhi man marra bi syarib wa man syariba lam yadhma abadan wa la yaridanna 'alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani thumma yuhalu bainahum wa baini wa bainahum fa aqulu innahum minni fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku menunggu kalian di atas telagaku. Siapa yang lewat atau siapa yang bisa melewati aku, maka dia akan meminumnya. Jadi syaratnya harus melewati Rasulullah. Jadi datang pada Rasulullah, maka Rasulullah mempersilahkan. Jadi datang pada Rasulullah, mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, masuk, silakan, ya. Yang melewati aku, maka dia akan meminumnya. Dan siapa yang meminumnya, maka dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya, ya. Jadi hari kiamat itu, kalau kita diawali dengan minum telaganya Nabi, selama-lamanya tidak akan haus. Sampai ketika di surga kita tidak merasa kehausan. Ada yang bertanya, kalau kita tidak haus, lalu bagaimana kita menikmati minuman surga? Sementara kita di dunia, kalau minum itu terasa nikmat ketika haus. Nah, kalau kita tidak haus, bagaimana kita menikmati surga padahal kita tidak haus? Minuman kan banyak. Apa jawabnya kira-kira? Jawabnya adalah berbeda urusan surga dengan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan bertambah dan terus bertambah. Orang menikmati minuman di surga meskipun dia tidak haus, maka tetap dia menikmatinya, ya. Sebagaimana hal-hal yang kadang-kadang di dunia itu orang melakukannya karena ada kebutuhan, sementara di surga orang melakukan yang sama tapi bukan karena kebutuhan. Contohnya adalah pasar. Orang ke pasar di dunia ini untuk apa? Nyari apa? Nyari keuntungan, nyari barang dan lain sebagainya. Butuh, ya. Karena dia tidak punya, pergi ke pasar beli.
atau ada yang berdagang untuk keuntungan supaya bisa menabung dan semisal. Tapi ketika di surga ada pasar, ketika ditanya para ulama, kenapa sih di surga itu ada pasar, namanya pasar Jumat? Ya, untuk apa lagi ke pasar? Kan kita tinggal mengatakan, ya Allah, aku ingin ini, langsung. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Orang yang di surga itu akan mendapatkan apa yang diinginkan, tidak perlu repot-repot, dan mereka akan dapat tambahan lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa gunanya pasar? Subhanallah, para ulama mengatakan bahwasanya orang ke pasar itu di dunia saja belum tentu karena kebutuhan, tapi karena apa? Jalan-jalan. Betul ya? Antum jalan ke mall menikmati suasana, ya. Orang bilang bete di rumah, lalu jalan ke mall, ngapain? Tidak beli apa-apa, jalan aja. Itu di dunia. Bagaimana kiranya di surga? Orang ke pasar ingin lihat-lihat, ingin membeli, bukan karena kebutuhan, tapi karena senang, karena nikmat. Itu terjadi nanti di surga. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, keistimewaannya pasar Jumat ini, orang yang datang ke pasar, ya, kan semua orang menjadi tampan ya. Yang laki-laki tampan, yang perempuan jadi rupawan, cantik dan semisalnya. Nah, nanti ketika pergi ke pasar, pulang ke rumah, keluarganya semuanya pangling, tambah apa? Tambah ganteng dari pasar itu. Ini kenikmatan surga. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, kata Rasulullah SAW, dan akan datang kepada aku beberapa orang, beberapa kaum yang aku mengenali mereka karena mereka orang Islam. Wa ya'rifunani, mereka pun mengenali aku. Melalui apa? Melalui mungkin belajar. Tetapi tsumma yuhalu baini wa bainahum, tapi ternyata dihalangi mereka ini. Sebagian mengatakan yang menghalangi itu adalah Allah melalui tangan Rasulullah. Artinya apa? Akhirnya mereka dihalangi oleh Rasulullah SAW, atau Allah yang menghalanginya melalui para malaikatnya dan yang lainnya. Lalu Nabi mengatakan, padahal aku mengetahui ini, mereka adalah umatku. Kata Rasulullah, mereka itu termasuk golonganku ya Allah. Kenapa kok dihalangi? Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah wafatmu. Ahdatsu, yaitu berbuat perkara-perkara baru dalam agama. Oleh karena itu para ulama mengatakan inilah salah satu orang yang akan dihalangi dari telaganya Rasulullah adalah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baru dalam agama. Bahasa kita muhdats, bahasa hadisnya, bahasa hadis yang lain juga bid'ah. Bahasa kita adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Kalau masalah dunia bebas, ya, naik mobil, bikin sekolah, naik pesawat, bebas, tidak harus naik onta, karena ini urusan dunia. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawarat. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, perkaranya Nabi diutus untuk perkara agama, bukan untuk dunia, maka perbuatan tersebut tertolak. Inilah ikhwan fillah azakumullah, salah satu orang yang akan dihalangi sehingga tidak bisa mendatangi telaganya Nabi dan tidak bisa minum darinya walaupun sedikit. Mereka adalah orang-orang yang yaitu melakukan perbuatan-perbuatan baru dalam agama. Ikhwana fiddin azakumullah. Adapun orang-orang yang sampai jam berapa kita? Sudah. Baik. Dikit lagi ya. Adapun orang-orang yang berhasil mendatangi telaga Rasulullah dan minum seteguk daripada telaga Rasulullah, diantaranya adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, ya, tentang apa? Tentang bertamasuk, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam sebuah hadis yang ketika seseorang itu tidak akan mencerai-beraikan Al-Quran dan Sunnah, artinya dia berpegang teguh, maka dia akan mampu dan bisa mendatangi telagaku. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu tidak menolong, yaitu para pemimpin yang zalim, bekerjasama dalam kezaliman, mendukung kezaliman,
ikut-ikutan berdusta, ikut-ikutan kezalimannya dan seterusnya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW tatkala menjelaskan tentang para penguasa yang buruk, yang zalim, yang mana mereka ini adalah yaitu pemimpin akhir zaman yang tidak mengambil petunjukku, kata Nabi SAW, tidak mengambil sunnahku. Kemudian kata Rasulullah, faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim faulaika laisu minni walastu minhum wala yariduna ala haudhi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membenarkan mereka, dusta-dusta mereka dibenarkan, lalu ikut-ikutan menolong mereka dalam kezalimannya, maka mereka bukan termasuk golonganku dan aku bukan termasuk mereka, dan mereka tidak akan bisa mendatangi telagaku, kata Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga yang termasuk orang-orang yang berhasil mendatangi telaganya Rasulullah sebelum yang ketiga, jadi kalau orang yang membenarkan pemimpin zalim, membantu pemimpin zalim dalam kezaliman, itu tidak akan bisa minum telaganya Nabi, maka demikian pula yang diikuti, yaitu pemimpin zalimnya. Jelas ya, pengikutnya saja tidak bisa, apalagi yang diikuti, yang ngasih contoh. Baik, yang berikutnya adalah orang-orang yang sabar atas segala musibah, terutama musibah yang ditimpakan sebab adanya pemimpin yang zalim. Harus sabar. Akhir zaman ini banyak pemimpin yang zalim. Kewajiban kita adalah sabar, bukan memberontak. Dan itulah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Rasulullah SAW mengatakan, satarawna ba'di atharah, engkau akan mendapati setelah wafatku ini pemimpin-pemimpin yang atharah, yaitu pilih kasih, zalim yani. Maka Rasulullah mengatakan, isbiru hatta talqaw rabbakum wa rasuluhu alal haud. Maka kalian harus sabar sampai kalian berjumpa dengan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah berada di atas telaganya. Artinya apa? Ketika kita sabar dengan musibah, berbagai macam musibah, termasuk diantaranya harus sabar dengan kezaliman penguasa, tidak usah mencaci maki, mencela, maka kita dijanjikan akan bertemu Allah dan Rasulullah dan bisa sampai ke telaganya Rasulullah SAW. Dan yang terakhir yaitu selalu menjaga wudhu. Ini mudah sekali bisa mendapati telaga nanti. Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadi la aghudu anhu kama yaghudur rajulal ibil kama yaghudur rajulul ibil al gharibah an haudhihi. Qalu ya Rasulullah awa ta'rifuna? Qala na'am, tariduna 'alal haudhi ghurran muhajjalina, akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya, aku akan menghalangi dari telagaku sebagaimana seseorang menghalangi onta asing kepada telaganya, tempat airnya. Jadi kalau orang memelihara onta itu kasih air dan kebutuhan airnya banyak. Onta itu kebutuhan airnya banyak, ratusan liter sekali minum. Tapi kalau sudah minum dia berhenti, tidak minum lagi, bisa berbulan-bulan. Ini keistimewaannya. Nah, aku akan menghalangi sebagian umatku dari telagaku sebagaimana orang ketika punya onta sedang minum, ada onta-onta orang lain asing, dia dicegah, seperti itu. Kemudian mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kamu mengenal kami saat itu? Jadi kok bisa, bagaimana membedakannya wahai Rasulullah, sama-sama orang Islam? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, kalian-kalian yang bisa melewati dan masuk mengambil telagaku ini adalah orang-orang yang ghurran muhajjalin. Apa itu? Ghurran itu berkilau, berkilauan, yaitu anggota-anggota tubuh bekas wudhu. Kepalanya berkilau, tangan sampai siku berkilau, kakinya berkilau, wajahnya pun berkilau karena sebab wudhu yang sempurna. Nah, itulah yang salah satu yang menyebabkan dia mudah ketemu Rasulullah nanti, kemudian bisa melewati Rasulullah, kemudian minum sebagian air dari telaganya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk yaitu datang menemui Rasulullah, kemudian Rasulullah mempersilahkan kita untuk mendekati telaganya beliau dan sempat menyiduk seciduk saja dari airnya telaga, karena
keistimewaannya luar biasa. Di antaranya adalah kita tidak akan haus selama-lamanya. Allahu a'lam. Mungkin ada yang bertanya? Ya. Apakah orang yang Taib. Apakah orang-orang yang minum telaganya Rasulullah pasti masuk surga? Ini indikasi. Ya. Sangat-sangat diduga kuat orang-orang yang seperti ini adalah pasti masuk surga. Ya. Kenapa demikian? Ada orang yang dihalangi, ada orang yang diizinkan. Maka yang diizinkan ini insya Allah masuk surga, dan itu merupakan salah satu bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang dihalangi nanti apakah tidak masuk surga? Jawabannya tergantung. Kalau dia dosa besarnya sampai menuju kekufuran, ya tidak bisa. Tapi ketika mereka masih ada iman, ya, maka mereka akan diangkat oleh Allah dari neraka dan akan diselamatkan, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya adalah beriman atau tidak beriman, ya. Tapi orang yang mengaku beriman belum tentu mereka minum telaganya Rasulullah SAW. Yang minum maka insya Allah mereka akan masuk surga. Tapi orang-orang yang tidak minum apakah kekal di neraka? Jawabannya, kalau mereka masih punya iman, maka meskipun masuk neraka akan diselamatkan oleh Allah menuju surga. Allahu a'lam. Ya. Ada yang lain? Kalau nggak ada kita cukupkan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Allahu a'lam. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah melanjutkan kajian-kajian kita, dan kita akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.